Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Afif Raihan dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada orasi hari ini, saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Pendidikan masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan di jalur pendidikan sekolah atau pendidikan formal. Keberadaan pendidikan di luar sekolah juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal. Program studi pendidikan masyarakat dibentuk karena beberapa alasan. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan karena tidak mengenyam pendidikan. Tentu ada faktor yang mendasari mengapa mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Faktor yang paling umum adalah keterbatasan ekonomi. Faktor ekonomi di kalangan masyarakat miskin tentu menjadi kendala bagi mereka yang mau melanjutkan pendidikan. Disinilah tugas dari pendidikan masyarakat yang dapat mendidik dan membantu mereka untuk belajar. Tidak hanya anak-anak, orang tua yang buta huruf juga harus ikut belajar. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syakir Suwana Ramadan dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Pendidikan masyarakat masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pendidikan masyarakat sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan masyarakat secara sederhana diartikan sebagai layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya, yang tidak membeda-bedakan dari segi usia, jenis kelamin, tingkatan ekonomi, agama, dan suku. Semua yang ingin mendapatkan pelayanan pendidikan dengan tujuan untuk perubahan kompetensi dapat mendapatkan pelayanan di dalam pendidikan masyarakat ini. Ada berbagai pelayanan di dalam pendidikan masyarakat, di antaranya adalah yang pertama, ada pendidikan keaksaraan, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah bagi masyarakat yang masih buta aksara atau belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ada pendidikan kesetaraan, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat yang meliputi paket A, paket B, dan paket C. Kemudian yang ketiga itu ada pendidikan anak usia dini atau biasa disingkat dengan PAUD, merupakan pelayanan pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar untuk anak sejak lahir sampai anak usia 6 tahun. Kemudian ada taman kanak-kanak atau biasa disingkat dengan TK, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat yang dikhususkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dalam bentuk pendidikan formal. Dan selanjutnya ada kursus dan pelatihan, merupakan pendidikan masyarakat yang berfokus dalam memberi bekal pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Kemudian yang terakhir ada pendidikan orang dewasa, merupakan pendidikan masyarakat yang khusus tentang membimbing orang dewasa atau mengajar orang dewasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Ainura Kalbi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pendidikan masyarakat, alangkah baiknya kita tahu dulu arti dari pendidikan masyarakat. Jadi, pendidikan masyarakat adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat tanpa memandang status sosial apapun untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan tentunya kesejahteraan hidupnya. Dalam program studi ini banyak sekali mata kuliah yang kita pelajari. Beberapa di antaranya adalah pengembangan diri orang dewasa, identifikasi dan partisipasi kebutuhan masyarakat orang dewasa, dinamika pembelajaran orang dewasa, konsep dasar pendidikan luar sekolah, dan masih banyak lagi. Selain itu, prospek kerja dan lingkup kerja dari lulusan ini juga sangat luas. Nantinya bisa menjadi penilik masyarakat, fasilitator PAUD, dirjen PAUD, serta pengelola dan pemberdaya masyarakat, dirjen
pendidikan dasar dan menengah, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal sendiri yaitu membantu mengatasi permasalahan keterlantaran pendidikan akibat tidak bersekolah atau gagal dalam bersekolah, atau yang biasa sering kita sebut drop out, serta memberi bekal sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar yang relevan dengan kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, kita sebagai lulusan pendidikan masyarakat harus bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, penataran, atau ceramah kepada masyarakat, misalkan tentang pentingnya pemilihan sampah dan membantu melaksanakan program pemerintahan untuk pembangunan Indonesia, seperti pemberantasan buta aksara. Saya berharap dengan menjadi mahasiswa pendidikan masyarakat, nantinya saya bisa ikut memajukan bangsa Indonesia, terkhususnya dalam bidang pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Antiani dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan orasi tentang pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya yang mempunyai keinginan untuk menambah dan meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Program pendidikan masyarakat dibentuk karena beberapa alasan. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan karena tidak mengenyam pendidikan. Tentu ada faktor yang mendasari mengapa mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Faktor yang paling umum adalah keterbatasan ekonomi. Faktor ekonomi di kalangan masyarakat bawah tentu menjadi kendala bagi mereka untuk mau melanjutkan pendidikan. Akibatnya, mereka bekerja apa adanya dengan pendidikan yang terbatas. Disinilah pendidikan masyarakat mengambil peranan penting. Tugas dari pendidik salah satunya adalah membantu dan mendidik mereka untuk belajar. Ada pula banyak kasus anak yang putus sekolah. Pendidikan masyarakat juga mengambil peran dalam hal ini. Pendidik bisa membantu mereka yang putus sekolah dengan menggunakan sistem pembelajaran paket belajar kelompok. Misalnya, paket belajar kelompok A untuk SD, paket belajar kelompok B untuk SMP, dan paket belajar C untuk SMA. Selain itu, ada tujuan dari pendidikan masyarakat. Tujuan pendidikan masyarakat dalam PPRI nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah bab 2 tujuan pasal 2 adalah menurut Santoso S. Hamijoyo 1973 menyatakan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah untuk membantu memecahkan masalah terlantarnya pendidikan, baik bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Ada pula prospek kerja jurusan pendidikan masyarakat ini, yaitu salah satunya adalah sebagai fasilitator, tenaga lapangan pendidikan masyarakat, badan pemberdayaan masyarakat, pengelola dan penyelenggara PNFI atau pendidikan non-formal dan informal, lembaga-lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu banyak lagi yang lainnya. Demikian penjelasan saya tentang pendidikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Meli Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Video orasi ini bertema seputar pendidikan masyarakat. Sebelumnya, apa sih pendidikan masyarakat itu? Nah, sebelum berubah namanya menjadi pendidikan masyarakat, namanya yaitu PLS atau pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah ini juga lebih dikenal sebagai pendidikan non-formal. Tujuan dari prodi ini adalah mempersiapkan para lulusannya bisa berkompetisi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta didirikan pada tanggal 16 Mei 1964 di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta. Pada tahun 1971 berubah menjadi Program Studi Pengembangan Masyarakat atau disingkat PM, dan berubah lagi karena ada sistem
departemental ketika tahun 1976, maka prodi pendidikan masyarakat lebih banyak mengkaji ilmu sosial, maka harus berada di Fakultas Ilmu Sosial. Sehingga pada tahun 1978, nama prodi menjadi PMPLS. Berdasarkan surat keterangan Mendikbud nomor 0545-0-1983, prodi PMPLS harus kembali lagi ke Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nama prodi Pendidikan Luar Sekolah hingga tahun 2017. Hingga berdasarkan surat keterangan Rektor UNJ nomor 1714/SP 2017, prodi PLS UNJ ditetapkan menjadi prodi pendidikan masyarakat. Untuk prospek kerja pendidikan masyarakat lumayan banyak, seperti menjadi pengelolaan kegiatan di berbagai lembaga kursus dan instruktur di lembaga kursus. Yang kedua, bekerja pada sektor formal maupun informal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Caturwulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menyampaikan orasi seputar pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berlaku untuk khalayak umum tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, usia, status sosial, perekonomian, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal ini hadir untuk menambah, mengganti, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan masyarakat juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dengan hadirnya pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal ini, diharapkan kita para pendidiknya mampu menciptakan kemajuan bangsa dengan mencerdaskan masyarakat yang terbatas ilmunya. Pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal ini termasuk dalam pendidikan sepanjang hayat, karena pendidikan ini dimulai dari pendidikan anak usia dini, dan pendidikan ini tidak hanya berhenti ketika seseorang telah dewasa, tetapi pendidikan itu terus berlanjut untuk mengembangkan potensinya hingga akhir hayatnya. Pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang fleksibel atau pendidikan yang tidak terikat. Faktor adanya pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal yang paling umum adalah faktor ekonomi, karena faktor ekonomi bisa menjadi kendala bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Oleh karena itu, ada beberapa jenis-jenis pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal seperti pendidikan anak usia dini non-formal, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja untuk para pelajar yang baru lulus untuk mempersiapkan lebih keterampilannya untuk memasuki dunia pekerjaan. Lalu ada pendidikan kesetaraan seperti sekolah kejar paket A, B, dan C. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Alhamadani dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang dilaksanakan bagi masyarakat tanpa memandang tingkat baik kehidupan sosialnya maupun kehidupan yang lainnya seperti agama, budaya, ekonomi, serta pendidikannya. Pendidikan masyarakat diadakan bagi mereka yang ingin menambah atau meningkatkan keterampilan diri mereka masing-masing untuk mensejahterakan hidupnya. Kemudian diadakannya pendidikan masyarakat bertujuan untuk membantu keterlantaran pendidikan. Di Indonesia sendiri masih banyak anak-anak bahkan orang dewasa yang kurang akan pendidikan. Hadirnya pendidikan masyarakat yang sempat atau bahkan tidak sama sekali mendapat kesempatan pendidikan formal akan diberi keterampilan serta bagaimana cara pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari di pendidikan masyarakat.
Dalam program studi pendidikan masyarakat, kita akan belajar mengenai pembelajaran orang dewasa, pengembangan diri orang dewasa, kebutuhan pembelajaran orang dewasa. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana cara menghadapi orang dewasa dalam belajar, serta bagaimana menciptakan suasana yang nyaman bagi orang dewasa dalam belajar. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang kita pelajari mengenai masyarakat dan orang dewasa dalam program studi pendidikan masyarakat. Selanjutnya, prospek kerja lulusan pendidikan masyarakat. Prospek kerjanya sangat-sangat luas, baik dari segi pendidikan maupun non-pendidikan. Kita dapat membuat sekolah kita sendiri, tentunya sekolah non-formal seperti sekolah paket A, paket B, paket C, serta sekolah alam. Kemudian kita juga bisa membuat lesan seperti lesan bermain gitar, kemudian lesan menjahit, lesan memasak, serta yang lainnya. Kemudian jika kita ingin menjadi pengajar di sekolah formal, juga kita bisa menjadi guru di sekolah formal. Oleh karena itu, semoga apa yang saya pelajari di pendidikan masyarakat dapat berguna bagi masyarakat dan lingkungan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Devina Aurelia Faizal dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas A, kelompok 9. Di sini saya akan berorasi tentang pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, apa itu pendidikan masyarakat? Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah atau bisa disebut pendidikan non-formal ialah pendidikan yang terjun langsung ke sebuah lapangan, ya seperti ke masyarakat. Pendidikan informal itu sama dengan pendidikan non formal, tapi bedanya pendidikan formal itu terjun langsung ke sebuah lembaga seperti sekolah atau lain sebagainya. Nah, pendidikan luar sekolah itu biasanya mengajarkan kepada para lansia atau pada orang tua atau anak-anak yang putus sekolah karena biaya ekonomi mereka. Nah, kita sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat harus terjun langsung ke lapangan dan mengajarkan mereka dengan baik dan tulus tanpa pamrih. Lalu biasanya pendidikan masyarakat itu seperti les, bimbingan, dan kelas paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Sawa Auliari dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021. Di sini saya tidak hanya memperkenalkan diri, melainkan juga menjelaskan tentang pendidikan masyarakat secara singkat. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang menekankan kepada kecakapan hidup seseorang, sehingga yang diajarkan adalah keterampilan fungsional untuk mengembangkan potensi peserta didik. Ada beberapa karakteristik pendidikan masyarakat, yaitu yang pertama adalah memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Waktu pembelajaran relatif singkat. Yang ketiga, struktur program pendidikan masyarakat beragam dan fleksibel. Yang keempat, difokuskan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Program atau pelayanan pendidikan masyarakat ada beberapa, yaitu pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, PAUD, TK, TPA, kursus dan pelatihan, pendidikan perempuan, pendidikan orang dewasa, dan taman bacaan masyarakat. Sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.